Kenapa Xi'an tidak lagi jadi ibu kota Tiongkok? Budaya gemilang 5.000 tahun sejarah Tiongkok, Xi'an meninggalkan jejak yang sangat penting. Sebagai ibu kota dari 13 dinasti, selalu memiliki keunggulan yang sangat unik. Xi'an telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah 5.000 tahun sampai hari ini. Xi'an yang memiliki arti kedamaian di wilayah barat Tiongkok. Nama lamanya adalah Chang'an, ibu kota dari provinsi Shanxi, dan juga sebuah kota subprovinsial di Tiongkok. Sebagai salah satu kota tertua di Tiongkok, Xi'an adalah salah satu dari 4 ibu kota kuno Tiongkok, karena kota ini pernah menjadi pusat pemerintahan banyak dinasti-dinasti Tiongkok yang paling berpengaruh di dunia, termasuk dinasti Zhou, Qin, Han, Sui, dan Tang. Kota Xi'an adalah titik paling timur dari Jalan Sutra, dan dikenal sebagai situs bersejarah Terracotta Warriors, di mana para petani yang sedang menggali sumur pertama kali menemukan prajurit tembikar ini pada tahun 1974. Prajurit ini dianggap sebagai salah satu penemuan arkeologi paling spektakuler di dunia di abad ke-20 dari masa dinasti Qin. Kota Xi'an memiliki sejarah lebih dari 3.100 tahun, dan dikenal sebagai Chang'an sebelum era dinasti Ming. Sejak tahun 1990-an, sebagai bagian dari tonggak kebangkitan ekonomi pedalaman Tiongkok, terutama untuk wilayah tengah dan barat laut, kota Xi'an telah bertumbuh sebagai pusat budaya, industri, dan pendidikan yang sangat penting. Dengan berbagai fasilitas pengembangan dan penelitian untuk ilmu pengetahuan, militer, dan program antariksa Tiongkok. Seperti disebutkan di atas, sebelum masa dinasti Tang, Xi'an adalah ibu kota dari banyak dinasti paling berpengaruh dalam sejarah Tiongkok. Namun, setelah dinasti Tang, status Xi'an secara bertahap menurun, dan tidak ada lagi dinasti yang menjadikannya sebagai ibu kota. Dinasti Tang dengan ibu kota di Chang'an, kini Xi'an, yang saat itu merupakan kota terpadat di dunia, dianggap sebagai salah satu titik puncak dalam sejarah Tiongkok, sebuah zaman keemasan budaya kosmopolitan. Luas wilayahnya hampir menyaingi luas dinasti Han. Berdasarkan 2 sensus pada abad ke-7 dan abad ke-8, catatan-catatan Tang memperkirakan jumlah penduduk sekitar 50 juta jiwa. Pada abad ke-9, karena kekaisaran sedang mengalami kemunduran dan tidak dapat mengadakan sensus yang akurat, diperkirakan jumlah penduduk Tang tercatat sekitar 80 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk yang begitu besar, dinasti Tang dapat mengumpulkan banyak talenta dan panglima perang dan ratusan ribu tentara untuk melawan kekuatan-kekuatan nomaden yang menginvasi dan mendominasi Asia Dalam dan Jalur Sutra. Tahukah Anda seberapa kuat dinasti Tang saat itu? Sampai banyak kerajaan dan negara-negara di dunia saat itu harus membayar upeti kepada dinasti Tang. Sementara itu, dinasti Tang juga menaklukkan atau menundukkan beberapa wilayah yang dikendalikan secara tidak langsung melalui sistem protektorat. Selain hegemoni politik, pengaruh budaya Tang juga terasa sangat kuat di negara-negara tetangga seperti Korea, Jepang, dan Vietnam. Jika kita membicarakan alasan penurunan statusnya Xi'an, sebenarnya ada satu alasan yang sangat menentukan. Tentang sejarah gemilang Xi'an, ada sebuah lelucon di kalangan internet Tiongkok yang mengatakan bahwa barang-barang yang tidak memiliki nilai sejarah di atas 1.000 atau 800 tahun tidak layak masuk ke Museum Provinsi Xi'an. Dan untuk menemukan barang bersejarah ratusan tahun, Anda cukup bawa sekop ke luar kota dan gali saja dimanapun Anda berada. Lelucon ini mungkin berlebihan, tetapi sejarah gemilang Xi'an memang tidak dapat disangkal. Sejak dinasti Zhou Barat, Chang'an telah menjadi ibu kota dari berbagai dinasti Tiongkok. Dan Xi'an atau Chang'an tetap menjadi pilihan utama ibu kota hingga dinasti Tang.
Xi'an yang dulu dikenal sebagai Chang'an. Sejak tahun 1046 sebelum Masehi, Raja Wu dari Zhou memilih lembah Wei yang datar dan kaya sumber daya alam sebagai lokasi ibu kota. Pada akhirnya, Raja Wu Zhou mengumpulkan seluruh kekuatan nasional dan membangun ibu kota Fenghao yang terletak di distrik Chang'an di Xi'an saat ini. Tempat ini berkembang menjadi pusat politik, ekonomi, dan budaya dinasti Zhou Barat. Hingga tahun 771 sebelum Masehi, Xi'an tetap menjadi ibu kota dinasti Zhou. Dalam proses penggalian situs Fenghao, para arkeolog menemukan banyak situs istana, kuil, situs pemakaman, dan pemakaman para bangsawan, memberi kita gambaran tentang sejarah dinasti Zhou Barat. Setelah Kaisar Qin Shi Huang, sosok di balik pembangunan kompleks pasukan terakota, menyelesaikan pencapaian besar, menggabungkan 4 lautan dan 6 negara, dan mendirikan dinasti Qin yang bersatu, di mana ibu kota kemudian dipindahkan ke Xianyang. Meskipun Xianyang saat itu berbagi nama dengan kota Xianyang modern, posisi ibu kota saat itu tidak sepenuhnya sama. Pada masa itu, ibu kota Xianyang berada antara Xi'an dan Xianyang modern, mencakup kedua wilayah tersebut. Pada masa dinasti Han Barat, Xi'an tetap menjadi ibu kota. Dan setelah Wang Mang dari dinasti Han meraih kekuasaan, ia mengganti nama Chang'an menjadi Chang'an lagi. Ucapan yang sama dengan tulisan berbeda. Dan tetap sebagai ibu kota. Meskipun pada masa dinasti Han Timur, ibu kota dipindahkan ke Luoyang pada tahun 190. Tung Zhuo memaksa Kaisar Han Xiang untuk kembali ke Chang'an, menjadikannya pusat pemerintahan dinasti Han lagi, meskipun hanya sebagai pusat pemerintahan simbolis. Setelah dinasti Han Timur, Tiongkok memasuki periode panjang perpecahan dengan banyak dinasti yang terus berganti selama masa 3 kerajaan, Qing, dan periode Selatan Utara. Namun banyak dinasti yang masih memilih Chang'an sebagai ibu kota. Masa dinasti Sui merupakan periode yang mengakhiri perpecahan Tiongkok. Dan Kaisar Yang dari dinasti Sui memilih untuk mendirikan ibu kota di Taxing yang kini dikenal sebagai kota Xi'an. Pemerintah dinasti Sui membangun kota dengan merancang 3 zona utama, yang kemudian menjadi fondasi untuk ibu kota masa depan. Meskipun dinasti Sui runtuh dengan cepat, namun dinasti Tang melanjutkan menggunakan Chang'an sebagai ibu kota, memperluas kota tersebut. Xi'an mencapai puncak kejayaannya dan menjadi kota terbesar di dunia pada masa itu. Sebagai titik awal Jalan Sutra, Chang'an memiliki luas 84 km persegi dan lebih dari 1 juta penduduk. Alasan Xi'an kehilangan status sebagai ibu kota. Unsur apa yang paling menentukan? Xi'an memang memiliki banyak keunggulan. Tetapi sejak dinasti Tang, kota ini tidak pernah lagi menjadi ibu kota dinasti-dinasti Tiongkok. Dibandingkan masa lalu, keunggulan Xi'an telah berkurang secara signifikan. Pertama, pengaruh pemberontakan An Lushan dan Shi Siming. Pemberontakan An Lushan menjadi pukulan telak bagi dinasti Tang, salah satu dinasti terkuat dalam sejarah Tiongkok. Dampaknya juga menghancurkan Xi'an secara besar-besaran. Populasi melarikan diri dalam jumlah besar, dan banyak bangunan bersejarah hancur lebur. Meski pemberontakan berhasil dipadamkan, akan tetapi dinasti Tang mulai mengalami kemunduran. Penyerangan ibu kota dan pelarian kaisar meninggalkan trauma mendalam bagi kekaisaran, menghancurkan rasa aman sebagai pusat pemerintahan. Setelah kehancuran Tang, Xi'an tidak lagi menjadi ibu kota dinasti Song, Yuan, dan seterusnya. Kedua, tekanan dari utara. Pada paruh kedua dinasti Tang, kekuatan negara melemah drastis. Sementara suku-suku nomaden di utara semakin sering menyerang. Xi'an sebagai target utama serangan terus-menerus terancam.
Akhirnya, ibu kota dipindahkan ke Luoyang, dan Xi'an tidak pernah kembali menjadi ibu kota lagi. Ketiga, perubahan iklim sebagai faktor utama. Sebenarnya, perang bukanlah satu-satunya alasan Xi'an kehilangan statusnya. Faktor utama yang sebenarnya adalah perubahan iklim global. Bagi para keturunan Tionghoa yang lebih senior, pasti kenal puisi dinasti Tang yang begitu terkenal. 一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来. Artinya, seorang pengendara kuda melaju kencang dalam debu merah. Sang selir tersenyum bahagia. Namun tak ada yang tahu bahwa semua ini demi membawa lengkeng. Puisi ini sering dikaitkan dengan Yang Kuifei, salah satu dari 4 wanita tercantik dalam sejarah Tiongkok. Lirik ini menggambarkan pengabdian Kaisar Tang Xuanzong kepada Yang Kuifei. Kaisar memerintahkan pengiriman lengkeng segar dari wilayah Guangdong ke Xi'an yang berjarak sejauh 1.500 km, hanya untuk memenuhi keinginan favorit Yang Kuifei. Lengkeng adalah buah yang cepat membusuk, sehingga diperlukan pengiriman kilat dengan kuda untuk menjaganya tetap segar. Makna tersirat di dalamnya adalah bagaimana seorang penguasa sering mengerahkan sumber daya besar hanya untuk memenuhi keinginan pribadi seseorang yang mereka cintai. Bahkan jika itu harus memakan biaya tinggi dan memengaruhi kehidupan rakyatnya. Dengan kata lain, puisi ini juga mengkritik ekses kekaisaran, di mana kebutuhan rakyat sering diabaikan demi kepuasan elit. Keempat, kesempatan terakhir era Kaisar Chu Yuanzhang. Pada awal dinasti Ming, Kaisar Chu Yuanzhang sempat merencanakan memindahkan ibu kota ke Xi'an untuk menghidupkan kembali kejayaan dinasti Han dan Han. Namun setelah kematian mendadak putra mahkota Chu Biao, rencana itu dibatalkan. Selanjutnya, Kaisar Yongle memindahkan ibu kota ke Beijing, dan Xi'an kehilangan kesempatan terakhirnya. Kemegahan Xi'an sebagai ibu kota kuno mungkin telah berlalu. Tetapi di era modern ini, Xi'an kembali bersinar. Kota dengan sejarah panjang ini kini menjadi destinasi wisata budaya unggulan di Tiongkok. Menarik perhatian dunia, menjadi jejak sejarah yang sulit tertandingi. Ikon-ikon legendaris seperti Terracotta Warriors, Kaisar Qin Shi Huang, pagoda angsa besar dinasti Tang, hingga menara lonceng dinasti Ming, memancarkan pesona budaya yang abadi. Semua situs ini adalah saksi keagungan peradaban Tiongkok yang memikat jutaan wisatawan global setiap tahun. Kesimpulannya, ini Xi'an lebih dari sekedar kota sejarah. Berkat lokasi strategis dan sumber daya manusia yang melimpah, Xi'an telah berkembang pesat menjadi pusat industri teknologi tinggi, seperti teknologi penerbangan luar angkasa, teknologi informasi, dan industri elektronika. Semua sektor ini menjadikan Xi'an pemain kunci dalam kemajuan Tiongkok di panggung global. Kota ini adalah bukti nyata bagaimana tradisi dan inovasi bisa berpadu dengan harmoni sempurna. Di bawah naungan kebijakan strategis pemerintah pusat Beijing, Xi'an terus memanfaatkan potensinya untuk menjadi kota masa depan. Dengan fokus pada kebangkitan besar bangsa Tiongkok, Xi'an memiliki peluang emas untuk terus melaju sebagai motor penggerak perkembangan wilayah barat laut. Singkatnya, Xi'an memberikan pelajaran penting bahwa sebuah kota bisa bertransformasi dari pusat politik menuju pusat teknologi dan inovasi, meski telah kehilangan status sebagai ibu kota. Jakarta, dengan pemindahan ibu kota ke Nusantara, bisa mengambil inspirasi dari perjalanan Xi'an dengan merancang kota baru yang tidak hanya mempertahankan kekayaan sejarah, tetapi juga berfokus pada inovasi dan pengembangan teknologi. Indonesia memiliki peluang untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh warga
seperti halnya Tiongkok hari ini.